Halo Bapak Ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan penuh syukur ya. Terima kasih sudah kembali hadir di channel ini, tempat kita belajar bersama tentang kesehatan lansia dengan cara-cara alami dan mudah diterapkan sehari-hari. Kalau bicara soal makanan pokok, tentu banyak dari kita langsung teringat nasi putih. Betul tidak, Bapak Ibu? Rasanya kalau sehari saja tidak makan nasi putih, badan terasa lemas, dan seolah-olah belum benar-benar makan. Saya yakin hampir semua orang Indonesia tumbuh besar dengan nasi putih di meja makan, dari pagi, siang, hingga malam. Namun, tahukah Bapak Ibu, di balik kenikmatan nasi putih yang pulen dan harum, ada fakta mengejutkan yang jarang kita sadari? Beberapa penelitian terbaru menyebutkan bahwa konsumsi nasi putih berlebihan bisa mempercepat proses penuaan tubuh, apalagi jika tidak diimbangi dengan pola makan sehat. Loh, kok bisa begitu? Padahal selama ini kita menganggap nasi putih aman dan wajib ada setiap hari. Nah, di video kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat nasi putih dari sudut pandang kesehatan lansia. Kita akan membahas bagaimana nasi putih memengaruhi gula darah, metabolisme tubuh, dan bahkan bisa mempercepat tanda-tanda penuaan seperti menurunnya energi, kulit yang cepat keriput, serta risiko penyakit degeneratif. Tapi jangan khawatir dulu, karena saya juga akan bagikan tips dan alternatif sehat supaya Bapak Ibu tetap bisa menikmati nasi tanpa takut cepat sakit atau cepat tua. Jadi, pastikan Bapak Ibu menonton video ini sampai selesai ya. Kita akan kupas tuntas rahasia nasi putih berdasarkan studi penelitian dan pengah. Bapak Ibu pasti setuju ya? Kalau kita bicara soal makanan pokok orang Indonesia, jawabannya hampir selalu nasi putih. Rasanya hidup sehari-hari kita memang tidak bisa lepas dari nasi. Bahkan ada ungkapan yang sering kita dengar sejak dulu, kalau belum makan nasi, berarti belum makan. Nah, ucapan ini bukan sekadar candaan, tapi benar-benar mencerminkan budaya makan orang Indonesia. Kalau kita menengok ke belakang, sejarahnya panjang sekali. Sejak ratusan tahun lalu, padi sudah menjadi tanaman utama di Nusantara karena cocok dengan iklim tropis dan tanah yang subur. Nenek moyang kita mengembangkan sistem sawah berteras dan irigasi alami, sehingga beras menjadi sumber makanan yang murah dan mudah didapat. Seiring waktu, beras putih semakin digemari karena teksturnya lebih pulen dan rasanya netral, sehingga cocok dengan berbagai lauk khas Nusantara. Sejak kecil, kita pun sudah terbiasa sarapan, makan siang, dan makan malam dengan nasi putih. Bahkan banyak orang tua yang merasa khawatir jika anaknya tidak mau makan nasi. Tidak heran jika sampai dewasa pun pola pikir itu terbawa. Di restoran cepat saji sekalipun, kita tetap mencari nasi agar merasa kenyang. Budaya makan nasi juga sangat erat dengan kebiasaan sosial masyarakat. Di acara keluarga, hajatan, bahkan sekadar kumpul santai bersama tetangga, nasi putih hampir selalu hadir di tengah meja. Makanan lain seperti mie, roti, atau jagung sering dianggap camilan, sementara nasi tetap jadi pusat dari setiap hidangan. Inilah alasan kenapa nasi putih begitu melekat di hati orang Indonesia. Namun, kebiasaan ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Karena meskipun nasi putih adalah makanan pokok, kalau tidak diimbangi dengan pilihan lauk dan sayuran sehat, dampaknya bisa serius terhadap kesehatan, terutama di usia lanjut. Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita bahas apa sebenarnya isi dari sepiring nasi putih yang hampir setiap hari kita makan. Nasi putih adalah sumber karbohidrat utama bagi orang Indonesia. Di dalamnya, sebagian besar kandungannya adalah karbohidrat sederhana dalam bentuk pati atau starch. Karbohidrat ini sangat mudah dicerna tubuh, sehingga ketika kita makan nasi putih, energi bisa terasa cepat masuk ke tubuh. Namun sayangnya, energi ini juga cepat habis. Salah satu konsep penting yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah indeks glikemik atau IG. IG adalah angka yang menunjukkan seberapa cepat suatu makanan menaikkan kadar gula darah setelah dimakan. Nasi putih memiliki indeks glikemik yang tinggi, artinya kadar gula darah akan naik dengan cepat setiap kali kita makan nasi putih, terutama jika porsinya besar dan tidak diimbangi dengan makanan berserat atau berprotein. Selain itu, nasi putih juga minim kandungan serat. Berbeda dengan nasi merah atau beras coklat yang masih memiliki lapisan dedak kaya serat, nasi putih telah melalui proses penggilingan dan pemolesan, sehingga sebagian besar vitamin, mineral, dan seratnya hilang. Padahal, serat sangat penting untuk kesehatan pencernaan, membantu mengontrol kadar gula darah, dan menjaga rasa kenyang lebih lama.
Kalau kita mengandalkan nasi putih saja sebagai sumber utama energi, tanpa sayuran dan lauk yang seimbang, tubuh akan cepat merasa lapar. Itulah sebabnya banyak orang merasa ingin makan lagi tidak lama setelah makan nasi putih. Secara sederhana, kita bisa bayangkan nasi putih seperti bensin oktan tinggi, memberi tenaga cepat, tapi tidak bertahan lama. Dampak dari konsumsi nasi putih berlebihan dalam jangka panjang cukup serius, terutama bagi lansia. Lonjakan gula darah yang terjadi berulang kali dapat membebani pankreas, meningkatkan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan obesitas. Kekurangan vitamin dan mineral dari nasi putih juga membuat tubuh lebih rentan terhadap masalah kesehatan seperti penurunan energi, kekebalan tubuh melemah, hingga proses penuaan sel yang lebih cepat. Studi penelitian menunjukkan bahwa pola makan tinggi indeks glikemik dapat memicu terjadinya glutathione, yaitu proses ketika gula menempel pada protein di dalam tubuh. Hal ini dapat mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan seperti kulit keriput, sendi yang kaku, dan penurunan fungsi organ vital. Jadi, meskipun nasi putih bukan musuh utama, kita harus bijak mengatur porsinya, apalagi di usia 60 tahun ke atas. Kesimpulannya, nasi putih tetap boleh dimakan, tetapi perlu diimbangi dengan sayur, lauk berprotein, dan sumber serat lainnya. Dengan begitu, kita bisa tetap menikmati makanan pokok ini tanpa khawatir kesehatan terganggu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat menarik dan penting. Bagaimana sebenarnya nasi putih bisa memengaruhi proses penuaan sel di dalam tubuh kita? Kita semua tahu bahwa penuaan adalah proses alami yang pasti terjadi pada setiap orang. Rambut memutih, kulit mengendur, tenaga berkurang, itu semua adalah bagian dari siklus kehidupan. Namun, yang jarang disadari adalah bahwa pola makan kita sehari-hari, termasuk kebiasaan makan nasi putih berlebihan, bisa membuat proses penuaan itu berjalan lebih cepat. Mari kita pahami dulu konsep penuaan sel. Setiap sel dalam tubuh kita memiliki batas kemampuan untuk membelah diri. Seiring usia bertambah, sel-sel ini mulai melemah, DNA mengalami kerusakan kecil, dan kemampuan memperbaiki diri berkurang. Proses alami ini diperparah jika tubuh sering mengalami stres, kekurangan nutrisi, atau terpapar gula darah tinggi secara terus-menerus. Nah, disinilah nasi putih berperan. Karena nasi putih memiliki indeks glikemik tinggi, setiap kali kita makan nasi putih dalam porsi besar, gula darah akan naik dengan cepat. Gula darah yang tinggi ini dapat memicu proses yang disebut glutathione. Glutathione adalah kondisi ketika molekul gula di dalam darah menempel pada protein dan lemak di tubuh, membentuk senyawa berbahaya yang disebut Advanced Glutathione End Products, AGS. Zat ini dapat merusak jaringan, mempercepat kerusakan sel, dan membuat kulit lebih cepat keriput. Efeknya tidak hanya terlihat di kulit. Glutathione juga mempercepat kerusakan pembuluh darah, saraf, dan organ vital seperti ginjal, hati, dan jantung. Maka tidak heran jika orang yang terlalu sering mengonsumsi makanan berindeks glikemik tinggi, termasuk nasi putih, memiliki risiko lebih besar mengalami penyakit degeneratif seperti diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, stroke, hingga penurunan fungsi otak seperti demensia. Beberapa studi penelitian juga mendukung hal ini. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa konsumsi nasi putih dalam jumlah tinggi secara rutin berhubungan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, terutama di negara-negara Asia di mana nasi putih adalah makanan pokok. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa kadar AGS yang tinggi dalam tubuh mempercepat proses penuaan sel, membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit kronis, dan mempercepat kerusakan kulit serta organ. Jadi, walaupun nasi putih bukan makanan beracun atau berbahaya secara langsung, mengonsumsinya berlebihan setiap hari tanpa diimbangi dengan sayuran berserat, protein sehat, dan olahraga rutin, bisa menjadi bahan bakar untuk proses penuaan yang lebih cepat. Kabar baiknya, penuaan bisa diperlambat dengan pola makan yang bijak. Mengurangi porsi nasi putih, menggantinya sebagian dengan sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, jagung, atau ubi, serta memperbanyak sayuran dan protein akan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu, gaya hidup aktif dan manajemen stres juga memainkan peran penting agar tubuh tetap sehat dan bugar meskipun usia terus bertambah. Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu nasi putih adalah makanan pokok sehari-hari. Namun, terlalu sering atau terlalu banyak makan nasi putih tanpa diimbangi lauk sehat bisa menimbulkan risiko kesehatan,
terutama bagi yang usianya sudah di atas 50 atau 60 tahun. Mari kita bahas secara perlahan satu persatu. 1. Risiko diabetes dan komplikasi. Nasi putih memiliki indeks glikemik tinggi, artinya nasi ini cepat sekali diubah menjadi gula dalam darah. Jika Bapak Ibu setiap hari makan nasi putih dengan porsi besar, gula darah akan naik turun dengan cepat. Inilah yang membuat risiko diabetes tipe 2 meningkat. Bagi lansia yang sudah terkena diabetes, konsumsi nasi putih berlebih bisa memperburuk kondisi dan memicu komplikasi serius, seperti kerusakan saraf, neuropati, gangguan ginjal, atau masalah penglihatan. Dalam jangka panjang, kadar gula darah yang tidak stabil bisa membuat tubuh terasa cepat lelah dan daya ingat menurun. 2. Risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Kadar gula darah yang terus tinggi akan memengaruhi kesehatan pembuluh darah. Lapisan pembuluh darah bisa mengalami kerusakan, yang akhirnya meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, penyumbatan pembuluh darah, bahkan stroke. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola makan tinggi karbohidrat olahan, termasuk nasi putih, berkaitan dengan tingginya kadar kolesterol jahat, LDL, dan rendahnya kolesterol baik, HDL. Kondisi ini membuat jantung harus bekerja lebih keras, sehingga risiko penyakit jantung meningkat, terutama pada lansia. 3. Penurunan daya tahan tubuh akibat gula darah tidak stabil. Ketika gula darah naik turun terlalu cepat, tubuh jadi mudah merasa lemas, mengantuk, atau kurang bertenaga. Gula darah yang tidak stabil juga dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, Bapak Ibu lebih mudah terkena flu, batuk, atau infeksi lainnya karena tubuh sulit melawan kuman. Selain itu, jika sering mengonsumsi makanan tinggi gula, peradangan ringan dalam tubuh, inflamasi, bisa meningkat. Peradangan kronis ini perlahan-lahan membuat tubuh terasa kaku, nyeri sendi, dan rentan terhadap berbagai penyakit degeneratif. 4. Efek inflamasi kronis pada tubuh. Inflamasi kronis adalah peradangan yang terjadi terus-menerus dalam tubuh. Hal ini seringkali tidak terasa secara langsung, tapi efeknya sangat besar bagi kesehatan jangka panjang. Gula darah tinggi dari konsumsi nasi putih berlebihan dapat merusak sel-sel tubuh, mempercepat proses penuaan, dan memperburuk kondisi seperti radang sendi atau penyakit autoimun. Studi penelitian juga mengungkapkan bahwa inflamasi kronis berkaitan erat dengan penuaan dini, penurunan fungsi otak, serta peningkatan risiko penyakit jantung. Jadi, meskipun nasi putih adalah makanan pokok, konsumsi yang berlebihan dapat membawa banyak risiko, terutama bagi lansia. Bukan berarti harus berhenti makan nasi sama sekali, tetapi penting untuk mengontrol porsinya, menambahkan sumber serat seperti sayur, dan mempertimbangkan pilihan nasi merah atau nasi coklat sesekali agar gula darah lebih stabil. Dengan cara ini, kita tetap bisa menikmati nasi tanpa membahayakan kesehatan tubuh di usia lanjut. Bapak Ibu, meskipun nasi putih sudah jadi bagian dari budaya kita, di usia 60 tahun ke atas, tubuh butuh makanan yang lebih ramah kesehatan. Terlalu sering makan nasi putih bisa membuat kadar gula darah cepat naik. Nah, supaya tetap bisa makan enak tapi tubuh lebih sehat, kita bisa mencoba berbagai alternatif nasi dan sumber karbohidrat kompleks yang tidak kalah lezat. Mari kita bahas satu persatu. 1. Nasi merah, si kaya serat yang bikin kenyang lebih lama. Nasi merah adalah pilihan favorit banyak orang yang ingin hidup lebih sehat. Warnanya merah karena mengandung antosianin, sejenis antioksidan yang baik untuk melawan radikal bebas dan menjaga kesehatan jantung. Kandungan seratnya tinggi, sehingga proses pencernaan lebih lambat dan gula darah naik perlahan. Bapak Ibu yang punya diabetes akan terbantu, karena nasi merah tidak membuat gula darah melonjak. Rasanya memang agak lebih berat, dan teksturnya agak kenyal. Tapi kalau dimasak dengan teknik yang tepat, nasi merah bisa enak sekali, apalagi kalau dipadukan dengan lauk sayuran. 2. Nasi coklat, brown rich, lebih lembut, tetap sehat. Kalau nasi merah terasa terlalu keras, nasi coklat bisa jadi pilihan. Ini sebenarnya beras putih yang hanya dibuang kulit luarnya, tapi tidak digiling habis. Hasilnya, nasi coklat masih mengandung serat, vitamin B, magnesium, dan zat besi lebih banyak dibanding nasi putih. Rasanya lebih ringan dibanding nasi merah, jadi cocok untuk Bapak Ibu yang baru mau mencoba beralih dari nasi putih. 3. Nasi jagung, warisan Nusantara yang mengenyangkan. Di beberapa daerah seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara, nasi jagung adalah makanan sehari-hari. Jagung kaya serat, vitamin A,
dan zat antioksidan lutein yang baik untuk kesehatan mata. Selain itu, nasi jagung memberi rasa kenyang lebih lama dan gula darah naiknya perlahan. Ini cocok untuk lansia yang sedang menjaga berat badan dan ingin mengurangi risiko diabetes. 4. Singkong dan ubi, sumber energi dari alam. Kalau ingin variasi, singkong dan ubi bisa menjadi pengganti nasi yang menyehatkan. Ubi ungu dan ubi kuning mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan jantung dan otak. Sedangkan singkong kaya karbohidrat kompleks, walau harus dimakan secukupnya. Kedua bahan ini mudah ditemukan di pasar tradisional, murah, dan bisa diolah menjadi berbagai menu lezat seperti kukus, rebus, atau dibuat kolak tanpa gula berlebih. 5 tips transisi agar lidah terbiasa. Perubahan pola makan tidak harus drastis. Kalau Bapak Ibu terbiasa makan nasi putih, cobalah campur nasi putih dengan nasi merah atau nasi coklat dulu. Misalnya, minggu pertama 75% nasi putih dan 25% nasi merah, lalu perlahan ubah perbandingannya. Cara ini membuat lidah lebih mudah menyesuaikan rasa dan tekstur. Untuk nasi jagung atau ubi, bisa disajikan beberapa kali seminggu sebagai variasi, bukan pengganti penuh. Dengan mencoba berbagai alternatif ini, tubuh akan mendapatkan serat lebih tinggi, vitamin lebih lengkap, dan gula darah lebih stabil. Selain itu, variasi makanan membuat makan jadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Ingat, yang penting adalah konsistensi. Tidak masalah kalau awalnya pelan-pelan, yang penting ada kemajuan untuk hidup lebih sehat. Bapak dan Ibu sekalian, meskipun nasi putih sering dianggap kurang sehat karena kandungan seratnya rendah dan indeks glikemiknya tinggi, bukan berarti kita harus langsung berhenti memakannya. Nasi putih tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat, terutama jika kita tahu cara mengolah dan mengonsumsinya dengan lebih bijak. Berikut adalah beberapa tips sederhana agar nasi putih tetap bisa dinikmati tanpa harus khawatir akan dampak buruk bagi kesehatan, terutama untuk usia 60 tahun ke atas. Pertama, atur porsi nasi putih di piring. Salah satu panduan yang mudah diingat adalah membagi isi piring menjadi 3 bagian. Setengah piring diisi dengan sayur beraneka warna, seperempatnya diisi lauk berprotein seperti ikan, ayam tanpa kulit, tempe, atau tahu, dan seperempat sisanya diisi nasi putih atau sumber karbohidrat lainnya. Dengan pola ini, kita tetap bisa makan nasi putih, tetapi jumlahnya lebih terkendali. Penelitian dari Harvard School of Public Health juga menunjukkan bahwa mengatur porsi makanan secara seimbang dapat membantu mengontrol berat badan dan menurunkan risiko diabetes tipe 2 pada lansia. Kedua, kombinasikan nasi putih dengan lauk sehat berprotein dan sayuran berserat tinggi. Protein seperti ikan, telur, tempe, dan tahu bisa memperlambat penyerapan gula dari nasi putih ke dalam darah, sehingga kadar gula darah tidak cepat naik. Sementara itu, sayuran seperti brokoli, bayam, wortel, dan kacang panjang kaya serat yang membantu pencernaan dan memberi rasa kenyang lebih lama. Jadi, jangan biarkan nasi putih dimakan hanya dengan kerupuk atau lauk yang tinggi lemak saja, karena ini bisa membuat gula darah melonjak. Ketiga, perhatikan cara memasak nasi putih. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa teknik memasak juga memengaruhi kesehatan. Misalnya, menanak nasi dengan sedikit santan alami, kaldu ayam kampung, atau daun pandan bisa memberikan rasa gurih tanpa harus menambahkan terlalu banyak garam atau minyak. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa menanak nasi dengan sedikit minyak kelapa dan mendinginkannya sebentar sebelum dimakan dapat meningkatkan kadar resistan starch, yaitu pati yang lebih sulit dicerna sehingga indeks glikemik nasi menurun. Teknik ini bisa menjadi alternatif menarik untuk membuat nasi putih lebih ramah bagi kesehatan. Keempat, latih kebiasaan makan pelan dan mindful eating. Seringkali kita makan nasi dengan cepat tanpa benar-benar menikmati rasanya. Padahal, makan pelan-pelan memberi waktu pada otak untuk menerima sinyal kenyang, sehingga kita bisa mengurangi porsi secara alami. Cobalah kunyah nasi dan lauk dengan perlahan, rasakan tekstur dan aroma makanannya, dan berhenti makan sebelum terlalu kenyang. Kebiasaan sederhana ini terbukti membantu mengontrol berat badan dan kesehatan pencernaan, terutama pada usia lanjut. Dengan menerapkan tips-tips ini, nasi putih bukan lagi musuh yang harus dihindari. Kuncinya adalah keseimbangan dan cara penyajian yang tepat. Daripada langsung berhenti makan nasi putih, kita bisa mulai dengan langkah kecil seperti mengurangi porsinya, menambah sayur, dan memperhatikan cara memasak. Seiring waktu, pola makan sehat ini akan menjadi kebiasaan yang baik,
sehingga Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati nasi putih sambil menjaga kesehatan jantung, gula darah, dan berat badan. Sekarang, mari kita bahas beberapa resep praktis yang bisa membantu Bapak Ibu menikmati nasi putih dengan cara yang lebih sehat. Resep-resep ini sederhana, cocok untuk lansia, dan menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah ditemukan di pasar tradisional. Dengan sedikit kreativitas, nasi putih bisa tetap menjadi makanan pokok tanpa membuat kadar gula darah melonjak. 1. Nasi campur beras putih dan beras merah. Beras merah dikenal lebih kaya serat dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding beras putih. Namun, banyak orang lansia yang tidak terbiasa dengan tekstur beras merah yang agak keras. Solusinya, coba campurkan beras putih dan beras merah dengan perbandingan 2:1. Dengan cara ini, teksturnya tetap lembut tapi kandungan seratnya meningkat. Masak nasi seperti biasa dengan rich cooker atau cara tradisional, tambahkan sedikit daun pandan atau sereh agar aroma nasi lebih harum. Ini cara sederhana untuk membuat nasi sehari-hari jadi lebih bergizi, tanpa mengubah rasa secara drastis. 2. Nasi putih dengan sayuran cincang. Kalau ingin makan nasi sekaligus menambah asupan sayur, Bapak Ibu bisa mencincang halus sayuran seperti wortel, bayam, atau buncis, lalu campurkan ke dalam nasi saat dimasak. Cara ini sangat baik untuk lansia yang kurang suka makan sayur, karena rasanya lebih ringan dan mudah dikunyah. Nasi jadi lebih berwarna dan menarik, apalagi jika disajikan dengan lauk sederhana seperti tempe goreng atau ikan kukus. Selain menambah nutrisi, sayuran yang dimasak bersama nasi membantu pencernaan lebih lancar. 3. Bubur sehat untuk lansia dengan gigi sensitif. Bagi lansia yang mengalami masalah gigi atau kesulitan mengunyah, bubur bisa jadi pilihan utama. Buat bubur dari beras putih, lalu tambahkan kacang hijau rebus atau kacang merah yang dilumatkan. Sajikan dengan taburan daun bawang, sedikit bawang goreng, dan lauk lembut seperti ayam suwir atau tahu kukus. Bubur ini kaya serat, mudah dicerna, dan bisa membantu menjaga energi sepanjang hari. Jangan lupa gunakan kaldu ayam atau sayur alami sebagai kuahnya, bukan penyedap instan, agar rasanya tetap gurih namun sehat. Tips tambahan. Gunakan beras lokal agar lebih terjangkau dan mendukung petani sekitar. Jika memungkinkan, masak nasi dengan metode tanak tradisional agar aroma nasi lebih harum. Untuk penderita diabetes, nasi bisa didinginkan dulu setelah matang lalu dipanaskan kembali. Cara ini terbukti dalam studi penelitian dapat menurunkan indeks glikemik nasi, sehingga kadar gula darah tidak naik terlalu cepat. Sajikan nasi dengan lauk berbasis protein dan sayuran setiap kali makan agar kandungan gizinya seimbang. Dengan resep-resep sederhana ini, nasi putih tidak lagi jadi musuh kesehatan, tapi justru bisa menjadi sumber energi yang aman dan lezat untuk lansia. Yang penting, kuncinya ada pada cara mengolah dan memadukannya dengan bahan sehat lainnya. Bapak Ibu, izinkan saya bercerita tentang seorang kakek yang akan kita sebut Pak Rahman. Nama ini saya samarkan demi menjaga privasi. Pak Rahman kini berusia 68 tahun dan tinggal di sebuah desa kecil. Sejak muda, beliau punya kebiasaan makan nasi putih dalam porsi besar. Bagi beliau, makan tanpa nasi itu rasanya belum makan. Bahkan, sehari bisa 3 kali makan dengan piring penuh nasi putih, ditambah lauk sederhana seperti ikan asin atau tempe. Kebiasaan ini berlangsung puluhan tahun tanpa beliau sadari dampaknya. Awalnya, Pak Rahman hanya merasa cepat lelah. Beliau pikir itu wajar karena faktor usia. Namun, lama-kelamaan mulai muncul tanda-tanda lain. Sering haus, sering buang air kecil di malam hari, berat badan turun drastis tanpa sebab jelas. Keluarga khawatir dan akhirnya mengajak beliau ke puskesmas. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula darahnya jauh di atas normal. Pak Rahman didiagnosis diabetes tipe 2. Awalnya, beliau kaget dan sempat putus asa. "Saya kan gak suka makanan manis, kok bisa kena diabetes?" kata beliau. Padahal, nasi putih yang beliau makan setiap hari adalah sumber karbohidrat sederhana yang cepat berubah menjadi glukosa dalam darah. Menurut penelitian di American Journal of Clinical Nutrition, konsumsi nasi putih berlebihan secara rutin dapat meningkatkan risiko diabetes, terutama pada orang Asia yang memang cenderung lebih sensitif terhadap karbohidrat. Setelah diagnosis itu, hidup Pak Rahman berubah. Dokter menyarankan agar beliau mengurangi porsi nasi putih dan menggantinya dengan karbohidrat kompleks yang lebih lambat dicerna, seperti nasi merah, singkong rebus, dan ubi kukus.
Awalnya, beliau mengeluh soal rasanya yang hambar dan teksturnya yang berbeda. Namun, anak-anaknya berinisiatif memasak nasi merah dengan cara yang lebih enak. Dicampur sedikit nasi putih agar lidah terbiasa, lalu menambahkan lauk sayur berkuah supaya lebih mudah dikunyah. Perlahan, Pak Rahman mulai terbiasa. Beliau juga mengurangi gorengan dan menggantinya dengan sayuran rebus serta lauk ikan segar. Dalam waktu 6 bulan, kadar gula darahnya mulai stabil, berat badan turun dengan sehat, dan beliau merasa lebih bertenaga. Kini, beliau bisa beraktivitas di kebun tanpa cepat lelah. Bahkan, beliau suka bercerita pada tetangganya tentang pentingnya menjaga pola makan. Cerita Pak Rahman ini jadi pengingat bagi kita semua, terutama yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Kadang kita merasa sehat karena sudah terbiasa dengan pola makan lama. Tapi tubuh kita berubah seiring bertambahnya usia. Metabolisme melambat, pankreas tidak sekuat dulu memproduksi insulin, sehingga makan berlebihan, terutama nasi putih, bisa menjadi bumerang. Pesan dari kisah ini sederhana, jangan tunggu sakit untuk berubah. Kita bisa mulai pelan-pelan, dengan mengurangi nasi putih sedikit demi sedikit, menggantinya dengan sumber karbohidrat kompleks, dan menambahkan lebih banyak sayur. Perubahan kecil tapi konsisten bisa membawa dampak besar untuk kesehatan jangka panjang. Jadi, mari kita belajar dari pengalaman Pak Rahman. Hidup sehat di usia lanjut bukan berarti tidak boleh makan enak. Justru dengan pilihan makanan yang tepat, kita bisa tetap menikmati hidangan sehari-hari sambil menjaga tubuh tetap bugar dan terhindar dari penyakit. Sekarang saya mau tanya, kalau Bapak Ibu sendiri, sehari makan nasi putihnya berapa kali? Apakah masih 3 kali sehari? Atau sudah ada yang mulai mengurangi porsinya? Saya penasaran, karena setiap keluarga punya kebiasaan makan yang berbeda-beda, apalagi kalau kita bicara soal nasi. Ada yang merasa belum makan kalau belum ketemu nasi, betul tidak? Nah, saya ingin sekali mendengar pengalaman Bapak Ibu di rumah. Bagaimana dengan nasi merah, nasi coklat, atau bahkan nasi jagung? Sudah pernah coba belum? Atau mungkin ada yang lebih suka mengganti sebagian nasi dengan ubi, singkong, atau kentang rebus? Kadang, perubahan kecil seperti mengganti setengah porsi nasi putih dengan nasi merah, atau menambahkan sayuran dalam nasi bisa membuat tubuh lebih sehat. Siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa menginspirasi penonton lainnya. Coba tulis di kolom komentar, ya. Ceritakan, apakah di rumah masih full nasi putih atau sudah mulai bereksperimen dengan bahan makanan lain? Kalau ada resep andalan, boleh banget dibagikan juga di sana. Kita semua bisa saling belajar dan mendapatkan ide menu sehat dari pengalaman masing-masing. Saya percaya bahwa perubahan pola makan tidak selalu harus drastis. Bisa mulai dari langkah kecil, seperti mengurangi nasi putih sedikit demi sedikit atau mencoba bahan lokal yang lebih sehat. Dengan berbagi cerita, kita bisa saling menyemangati agar tetap sehat di usia berapapun. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin butuh informasi ini. Kalau ada pertanyaan seputar pola makan sehat untuk lansia, silakan tulis di komentar juga, nanti akan saya baca satu persatu. Ayo kita wujudkan komunitas yang peduli kesehatan bersama, di mana kita saling mendukung untuk hidup lebih panjang umur, sehat, dan bahagia. Jadi, pertanyaannya saya ulang. Sehari makan nasi putih berapa kali? Pernah coba nasi merah, nasi jagung, atau ubi belum? Tulis jawabannya di kolom komentar sekarang juga. Saya tunggu cerita Bapak Ibu. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya yang akan saya bagikan setiap minggunya. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, semangat, dan umur panjang. Salam sehat untuk kita semua. Jadi, Bapak Ibu, dari pembahasan panjang kita hari ini, satu hal yang penting untuk diingat adalah, nasi putih bukan musuh utama. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, apalagi tanpa diimbangi sayur, lauk sehat, atau olahraga, dampaknya bisa sangat berbahaya. Mulai dari peningkatan gula darah, risiko diabetes, hingga masalah kesehatan lainnya. Namun kabar baiknya, kita tidak harus langsung berhenti makan nasi putih. Yang terpenting adalah mengendalikan porsinya, perlahan-lahan mengurangi, dan mencoba alternatif sehat seperti nasi merah, nasi jagung, ubi, atau kentang. Semua perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, jadi jangan merasa terbebani. Coba ingat, tujuan kita bukan hanya untuk hidup lama,
tapi untuk hidup dengan lebih sehat, bertenaga, dan bahagia. Dengan pola makan yang lebih seimbang, tubuh kita akan terasa ringan, tidur lebih nyenyak, dan semangat hidup pun meningkat. Saya yakin Bapak Ibu bisa memulai perubahan ini sedikit demi sedikit. Tidak ada kata terlambat untuk merawat tubuh. Karena kesehatan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan kita rasakan sendiri. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah setia menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan tentang nasi putih hari ini bisa membuka wawasan baru dan membantu Bapak Ibu membuat pilihan yang lebih sehat setiap harinya. Jangan khawatir. Perubahan pola makan itu tidak harus drastis. Cukup mulai dari langkah kecil, dan lakukan perlahan, maka tubuh akan menyesuaikan dan kesehatan pun semakin terjaga. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan tips-tips kesehatan lainnya untuk usia lanjut. Saya juga senang sekali kalau Bapak Ibu mau berbagi video ini kepada teman, saudara, atau grup keluarga, supaya lebih banyak orang bisa hidup sehat bersama. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan dukungannya. Tetap semangat menjaga kesehatan, dan terus belajar hal-hal baru meski usia sudah lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa saya kirimkan salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Semoga panjang umur, sehat, dan tetap bugar di usia lanjut.